kita saya berharap kita bersatu hati selalu semua, khususnya untuk para keluarga, agar kita bergandengan tangan. Kita berdoa buat gereja di tempat ini, agar Tuhan boleh memakai hidup kita menjadi berkat buat banyak orang, sehingga banyak orang juga boleh kita menangkan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa boleh hadir di tempat ini. Baik saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu, bukan mungkin, tapi sekitar 20 tahun lebih yang lalu, 24 tahun yang lalu harusnya. Itu kejadian tahun 98. Kejadian tahun 98 mungkin kalau yang masih usianya sekarang masih 24 seperti Michael ya, atau masih kecil sekali ya. Well, saya ingat kejadian tahun 98 itu sesuatu hal yang sangat tragis terjadi di negeri ini. Sesuatu hal yang gak pernah saya lihat dan tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, akan menyaksikan sebuah peristiwa, sebuah keadaan di mana Jakarta sebagai ibu kota negara, kota metropolitan, kota dengan segala budak mimpinya, kota yang selama ini saya hidup dan besar, saya bekerja, saya sekolah selalu di Jakarta, saya kuliah pun di Jakarta. Tetapi saat itu terjadi chaos yang luar biasa. Saya sempat berpikir, Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi? Kita tahu benar, bahkan generasi berikutnya setelah kejadian itu juga mengikuti berita-beritanya. Saya melihat sendiri dengan mata dan kepala saya keberingasan manusia saat itu. Bahkan juga terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan segala macam dekadensi moral yang saat itu benar-benar orang-orang. Saya sempat berpikir, kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Apakah mereka yang mengalami masalah itu bukan anak-anak Tuhan? Tidak. Mereka semua juga banyak anak-anak Tuhan. Lalu kenapa Tuhan membiarkan keadaan chaos ini terjadi? Lalu kenapa Tuhan membiarkan sesuatu hal yang tidak enak itu bisa terjadi? Bayangkan saudara, satu Jakarta, mungkin bukan cuma Jakarta. Saya dengar beritanya waktu itu sampai ke Tangerang, Bekasi, ya mungkin sekitar Jabodetabek, Depok dan sekitar. Penyangga-penyangga ibu kota pun mengalami hal yang sama. Saya masih teringat betul saat itu saya baru pulang dari tempat pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Saat itu menjelang pukul 3:30 sore, tiba-tiba terjadi kumpulan massa yang besar dan huru-hara yang luar biasa. Saya bingung. Seketika saya mengalami yang namanya panic attack. Saya nggak tahu harus berbuat apa, saya nggak tahu sekarang. Ketika saya bisa diselamatkan oleh Tuhan lewat orang, saya bertanya, kenapa ini terjadi? Saya nggak ngerti. Banyak loh anak-anak Tuhan yang mati, yang mengalami perkosaan, yang mengalami huru-hara, yang mengalami pembakaran, penjarahan, segala macam. Dan itu kita bisa saksikan sendiri kok kenyataannya. Saya bertanya, kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Nah saudara, apa yang menjadi pertanyaan saya saat itu?
setelah hari-hari saya lewati dan saya mempelajari semakin berdalam hati, saya tahu bahwa seperti yang akan saya bawakan. Tema saya adalah strategi iblis dalam mencobai hambanya Ayub. Dan saya beri judul sama seperti minggu kemarin, bertahan di tengah kesukaran. Saudara, kita tahu bahwa Allah memiliki kedaulatan untuk melakukan apapun yang disukainya, untuk melakukan apapun yang dianggap Tuhan itu baik. Yang setuju katakan. Allah memiliki hak prerogatif sama seperti seorang kepala negara, dalam hal ini presiden, memiliki sebuah hak prerogatif di mana dia bisa melakukan tindakan apapun, kebijakan apapun yang dianggap penting dan perlu. Allah pun sama, saudara. Ketika dia menganggap sesuatu yang rasanya tidak enak buat kita, dia izinkan itu terjadi. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Artinya Allah berkenan segala sesuatu yang terjadi dalam perkenanan Allah. Sama seperti yang akan kita bahas ini tentang Ayub. Saya minta kita membuka dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Sebetulnya ayat pasal 1 ayat 6 sampai 19, tapi saya akan penggal-penggal saja. Ada 2 ayat. Lalu di Ayub pasal 2 ayat 1 sampai 9. Saya penggal juga nanti. Saya minta tolong kalau ada yang bisa bantu saya baca Ayub pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 saja. Baik, terima kasih. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 8. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antaranya mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah dunia. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Tuhan Allah dan menjauhi kejahatan. Amin. Terima kasih Bapak. Saya minta tolong satu lagi, Ayub pasal 2 ayat 1, harusnya 1 sampai 9, tapi saya penggal lagi 3 ayat saja. Pasal 2 ayat 1 sampai 3 saja. Saya minta tolong. Mungkin itu bisa. Pasal 2 ayat 1 sampai 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap teguh dalam kesalehannya, meskipun engkau telah menjujur aku melawan dia untuk mencela yang tanpa alasan. Amin. Terima kasih. Saudara, kisah Ayub kita sudah sering dengar. Bagi yang pernah ikut sekolah minggu tentunya bukan suatu kisah yang baru. Tetapi pada saat pagi ini kita akan lebih detail sedikit tentang kisah Ayub ini. Unik, saudara. Kenapa tadi saya ambil contoh tentang kisah terjadinya kerusuhan pada saat Mei 98, di mana negara dalam kondisi chaos, keuangan porak-poranda, dekadensi moral merajalela. Dan saat itu benar-benar terjadi kekacauan yang luar biasa. Kurs kita yang $1 saat itu sekitar 1.800 melonjak mencapai 26.000 sekian, bahkan mendekati atau 30.000. Saudara, kembali lagi ke kisah Ayub. Alkitab mencatat ketika anak-anak Allah berkumpul, apa tadi?
datanglah juga iblis. Ketika anak-anak Allah berkumpul dalam sebuah ruangan yang penuh kekudusan, iblis nongol juga di tempat itu. Allah berkata pada iblis, "Dari mana lo iblis?" Bahasa saya, sehari-hari. "Lu dari mana iblis?" "Aku habis jalan-jalan mengelilingi bumi." Tuhan tanya, "Oh ya, tadi kan kamu habis jalan-jalan. Apakah kamu melihat hambaku Ayub? Apakah kamu memperhatikan dia? Apakah kamu memperhatikan kehidupannya? Sebab tidak ada satu orang pun yang saleh yang sama seperti Ayub." Luar biasa, saudara. Ini Allah yang ngomong. Allah ngomong begitu untuk seorang manusia yang namanya Ayub. Tapi ada sesuatu yang unik. Uniknya di mana? Ketika iblis datang menghadap Allah bersama dengan anak-anak Allah ini, dia membawa banyak dakwaan. Saudara tahu di dalam pengadilan itu kebetulan dulu saya sempat bergabung di sebuah lembaga bantuan hukum. Di dalam pengadilan itu, apabila seorang jaksa membawa surat dakwaan, itu tebalnya bisa ribuan halaman. Apalagi kasusnya misalnya kasus pembunuhan berencana dan pemberatan. Artinya sudah dilakukan berkali-kali misalnya. Dia membunuh orang bukan satu kasus, satu kejadian. Misalnya kasus yang heboh sempat belakangan ini, kasus pembunuhan di mana ada 2-3 orang yang menjadi korban. Artinya kasusnya itu bukan cuma sekedar pembunuhan dan berencana, tetapi juga ada pemberatan. Saudara, dakwaan yang iblis bawa di hadapan Allah itu luar biasa untuk Ayub. Dia membawa dakwaan bahwa Tuhan, jelas Ayub akan setia sama Tuhan karena Engkau memagari dia, Engkau melindungi dia, Engkau memberkati dia. Coba, kalau Engkau tidak memagari dia, Engkau tidak memberkati dia, apa yang dia lakukan? Iblis sadar benar, saudara. Iblis sadar benar bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberikan oleh Allah sebuah kehendak bebas di mana manusia bisa memilih apa yang mau dia lakukan. Sama seperti Adam dan Hawa. Apakah Allah melarang? Tidak. Tapi Allah mengingatkan, iya. Kalau Adam makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka Adam akan mati. Itu peringatan Allah. Jelas konteksnya. Iblis tahu strategi dia bahwa Allah memberikan kehendak bebas dan manusia cenderung untuk melakukan sebuah kesalahan dalam hal kehendak bebas. Setuju, saudara? Manusia lebih cenderung memiliki potensi untuk melakukan kesalahan dalam kehendak bebasnya. Itu sebabnya iblis membawa banyak dakwaan kepada Ayub. Itu sebabnya iblis membawa sebuah makalah besar kepada Allah supaya Allah mencabut segala fasilitas yang didapatkan oleh Ayub. Saudara, Allah tahu ketika iblis membawa dakwaan untuk Ayub. Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah yang tidak terbatas oleh ulangan. Bahkan pikiran iblis dia tahu. Rencana-rencananya dia tahu. Apa yang Allah lakukan? Yuk kita lihat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu tahu strategi iblis. Kita perlu tahu apa yang akan dilakukan oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Sama seperti halnya Ayub, dia dicobai sama Tuhan oleh iblis
ketika Ayub membawa dakwaan ketika iblis membawa dakwaan untuk Ayub, dia tahu benar apa yang akan terjadi. Karena iblis mengira kejadian seperti Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat akan terjadi ketika Ayub dicabut segala fasilitasnya oleh Allah. Unik, saudara. Yang perlu kita pelajari adalah, yang perlu kita pahami, kita harus tahu strategi iblis. Kenapa? Karena iblis memiliki strategi-strategi. Sama seperti seorang tentara, seorang petinggi dari tentara, katakanlah jenderal yang ingin berperang, dia membuat strategi untuk prajurit-prajurit. Dia membuat strategi karena dia sudah tahu kekuatan lawan. Dia sudah tahu kelemahan lawan. Dia harus membuat strategi supaya ketika dia masuk semuanya bisa habis. Kita harus tahu apa saja strategi iblis buat kita. Ini yang akan kita pelajari. Hal yang pertama, mendakwa Ayub di hadapan Allah. Sebuah kesempatan besar diberikan oleh Allah kepada iblis untuk datang kepadanya, dan hal ini tidak disia-siakan oleh iblis. Allah dengan kekudusannya dia mengizinkan iblis untuk datang menghadapnya. Dan hal ini tidak disia-siakan oleh iblis. Artinya ketika Allah bertanya, "Iblis, apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub?" Ada kesempatan buat iblis untuk mendakwa. Ya, aku melihat dia. Apakah engkau perhatikan dia? Sifatnya, tingkah lakunya, perkataannya, perbuatannya, semuanya tidak meleset dan tidak menyimpang dari apa yang aku inginkan. Luar biasa. Sama, saudara. Kisah Ayub sama dengan kehidupan kita. Seringkali kita didakwa, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita didakwa oleh iblis bahwa kita adalah penjahat yang tidak layak untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Oh, lu udah babak belur. Kenapa? Kehidupan lu kacau balau. Lu udah melakukan hubungan seks bebas, lu udah bermencuri, korupsi juga, segala hal. Sehingga banyak sekali anak-anak Tuhan ketika dia mau maju, akhirnya dia mundur. Majunya satu langkah, mundurnya bisa 2 langkah. Kenapa? Saya sadar benar bahwa dakwaan iblis lewat hatinya yang sering kali hadir untuk menghalangi anak-anak Tuhan maju. Jadi saya berharap di sini kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah kita mendakwa orang lain. Mendakwa itu artinya menghakimi orang lain. Kita jadi JPU, dojo JPU, jaksa penuntut umum. Tugasnya jaksa mempengaruhi hakim supaya hakim menjatuhkan hukuman paling maksimal. Kalau bisa hukuman mati deh, gitu. Itu tugasnya JPU, saudara, jaksa penuntut umum. Saya mengibaratkan JPU ini sama seperti iblis yang mendakwa. Bukannya JPU itu iblis, bukan. Tetapi iblis sama seperti jaksa yang menuntut. Dan uniknya, Tuhan Yesus sebagai advokatnya, sebagai pembelanya. Saudara tahu tugas seorang pengacara, seorang pembela, seorang advokat? Dia semampu dia, semaksimal mungkin mengatur, mengusahakan supaya kliennya kalau bisa dibebaskan, atau kalaupun dia mendapatkan hukumannya itu paling minimal, seminimal mungkin. Itu tugasnya advokat. Sama Tuhan Yesus seperti advokat kita. Oh, iblis luar biasa hebat, saudara. Dia mendakwa kita dengan berbagai hal yang pernah kita lakukan, saudara. Berbuat dosa juga nggak luput dari pantauan iblis. Dan itu akan menjadi bumerang buat kita. Sebab
hati kita akan selalu dipengaruhi oleh kata-kata itu tadi. Kamu sudah berbuat dosa, kamu tidak layak, kamu begini, kamu begitu, kamu begini, kamu. Itu sudah pasti. Sama seperti yang dihadapi oleh Ayub. Hal yang kedua, saudara, kita lihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 7. Yuk, kita lihat dalam Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ketemu, katakan amin. 2, 3. Kita baca 2, 3. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Amin, saudara. Hal yang kedua adalah strategi iblis untuk kita, termasuk untuk Ayub. Dia mendatangkan penyakit. Luar biasa, saudara. Kadang-kala saya sebagai orang Kristen, dulu saya selalu sering bertanya seperti tadi saya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Tuhan, kenapa saya mesti begini? Kenapa dia mesti begitu? Tuhan, kenapa semuanya bisa terjadi? Kenapa, dan kenapa? Itu pertanyaan yang manusiawi sebetulnya. Sama seperti kisah Ayub. Ketika iblis mendakwa dia bertindak atas dakwah. Artinya apa? Selesai dia mendakwa kita dengan luar biasa hebatnya, dia kembali dengan satu hal yang dia pegang, yaitu mendatangkan penyakit. Alkitab mencatat apa yang dialami Ayub luar biasa. Penyakit yang diderita Ayub dari mana tadi? Dari mulai telapak kakinya sampai ke kepalanya, sampai ke batok kepalanya, saudara. Artinya tidak ada dari sedikit pun dari tubuhnya yang terlewati dari penyakit. Saya nggak bisa bayangin, saudara. Saya nggak bisa bayangin penyakit apa yang diderita oleh Ayub. Kalau kita flashback Alkitab di kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, itu kusta ya. Mungkin pernah kita lihat ya di Google, di searching kusta itu seperti apa. Atau katakanlah dia penyakit borok. Ini yang luar biasa dialami Ayub, lebih dari apa yang kita bayangkan. Ayub mengalami penyakit dari telapak kakinya sampai ke batok kepalanya. Penderitaan Ayub luar biasa, saudara. Apa yang dialami Ayub luar biasa. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dihadapkan, mungkin keluarga kita ada yang sakit, atau mungkin kita sendiri yang sakit. Ada banyak penyakit yang datang kepada kita karena kesalahan kita. Tetapi ada juga penyakit yang datang kepada kita karena kisah seperti Ayub. Artinya, tidak semua penyakit yang datang kepada kita karena sebuah kesalahan kita, karena sebuah kelalaian kita. Misalnya, saudara tahu, ketika kita makan berlebihan akan terjadi apa? Penumpukan kolesterol. Apalagi makannya nggak pernah diatur, sudah pasti akan terjadi penumpukan kolesterol. Makan yang berminyak-minyak. Ketika kita sakit, terjadi penyempitan pembuluh darah. Artinya kita sakit akibat kelalaian kita sendiri. Sampai sini paham ya? Kita sakit akibat kelalaian kita sendiri. Kita sakit akibat ulah kita sendiri. Tetapi apa yang dirasakan oleh Ayub, apa yang dialami oleh Ayub, bukan karena penyakit yang dia lakukan sendiri. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa semua yang dialami oleh Ayub adalah strategi iblis untuk membuat dia jatuh di dalam dosa. Apa itu? Iblis ingin supaya Ayub meninggalkan Allah. Iblis ingin supaya Ayub pergi dari hadirat Allah. Karena Allah begitu menyayangi Ayub. Luar biasa, saudara. Seorang yang saleh, yang tidak seperti Ayub pada zaman diizinkan Tuhan. Artinya atas izin Tuhan.
atas perkenanan Tuhan, Ayub mengalami sebuah musibah. Apakah Allah tahu itu semua? Allah adalah Allah yang maha tahu. Allah adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sama Allah juga, Allah tahu ketika tahun 98 terjadi kerusuhan. Allah tahu apa yang dialami oleh anak-anaknya. Allah tahu apa yang dialami oleh kita semua. Allah mengerti ketika kita menjerit. Allah paham betul apa yang kita alami. Tetapi atas izin Dia, sebagai Allah yang memiliki hak prerogatif, sebagai Allah yang memiliki kedaulatan tertinggi atas segala sesuatu, baik di dunia ini maupun baik di bumi maupun di surga atau di manapun. Segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah atas izin, atas segala hak prerogatif ini bisa terjadi. Sama seperti yang Ayub alami. Saudara, Alkitab mencatat ketika iblis meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub, Tuhan memberikan lampu hijau. Tuhan memberikan izin kepada iblis. Silakan dia di dalam kuasamu. Tetapi apa yang Tuhan mau? Tuhan bilang, saudara ada ingat apa yang Tuhan katakan kepada iblis? Engkau boleh mencobai Ayub, dia di dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya Tuhan mengizinkan segala kepahitan itu terjadi kepada Ayub lewat perantara iblis. Engkau boleh melakukan apapun kepada hamba Ayub, hanya sayangkan nyawanya. Artinya Tuhan memberikan ultimatum kepada iblis. Kamu boleh mencobai dia, mengukur dia punya kadar iman, tetapi jangan pernah mengutak-atik nyawanya. Saudara, dalam hal ini saya teringat. Saya kembali flashback ke belakang. Ketika ada seorang hamba Tuhan yang harusnya menjadi seorang panutan, yang harusnya menjadi contoh. Tetapi seorang hamba Tuhan ini jatuh sakit. Ketika dia jatuh sakit, istrinya kacau balau. Kenapa saya bilang kacau? Istrinya yang harusnya tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Istrinya yang harusnya mendorong dia untuk tetap bertekun dalam imannya. Istrinya yang Tuhan berikan yang harusnya menjadi penolong, penghibur, yang harusnya menemani dia tetap dalam koridor Tuhan. Justru istrinya membawa dia kepada malapetaka yang luar biasa. Ini kisah nyata, saudara. Istrinya ini pergi ke sebuah tempat. Dikatakan dia percaya sama orang-orang karena desas-desusnya tempat ini bisa memberikan kesembuhan, memberikan jalan keluar. Dia lupa bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang berdaulat atas bumi dan langit dan semua isinya. Dia lupa bahwa sepanjang hidupnya dalam pernikahannya, dia mengalami banyak mujizat Tuhan dan kasih. Ketika hal itu terjadi, saudara, sia-sia apa yang kita kerjakan selama ini. Di ending hidupnya, di akhir hidupnya, seorang pendeta ini tragis, dia meninggal. Tidak semua hamba-hamba Tuhan juga masuk surga. Tidak semua anak-anak Tuhan juga masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena dalam kenyataan kehidupan seringkali kita salah jalan. Kadang-kala Tuhan sudah memberikan kita waktu untuk kembali kepada Dia, tapi kita menutup kuping, kita menutup telinga dan menutup mata, termasuk menutup hati. Dan kita sudah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Ketika waktu itu habis,
dan kita berada dalam koridor yang sama, maka tamatlah. Alkitab bilang dalam zaman-zaman akhir dan setelah nanti orang bertemu dengan Tuhan, ada banyak, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Oh, Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kau. Tragis, saudara. Sayang kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita rajin ibadah, apalagi kita seorang pelayan Tuhan. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki kesucian hidup, itu standar. Seorang pelayan Tuhan harus menjadi contoh, itu standar. Seorang pelayan Tuhan harus kuat di dalam segala hal, itu standar. Kalau seorang Tuhan tidak bisa, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan tidak bisa menjadi contoh, maka semuanya menjadi sia-sia. Sama seperti apa yang dialami oleh Ayub. Alkitab mencatat bahwa dia selalu berdoa. Dia berdoa buat anak-anaknya, dia berdoa buat keluarganya, buat istrinya, buat semua familinya, buat semua saudaranya. Dia selalu berdoa. Mana tahu anak-anakku berbuat salah, aku memohon pengampunan. Ini seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berkata tidak ada seorang yang saleh seperti Ayub bin Abu. Ketika penyakit datang kepada Ayub, respon Ayub bukan meninggalkan Tuhan. Dia tetap pada pendirian. Alkitab mencatat tidak pernah ada satupun perkataan Ayub yang apa, saudara? Tidak pernah ada satu perkataan Ayub yang menyalahkan Tuhan. Apakah berarti Ayub kuat begitu kuatnya? Tidak. Alkitab mencatat bahwa Ayub berkeluh kesah. Betul? Sebagai manusia dia berkeluh kesah. Sebagai manusia dia tidak luput dari keluh kesah. Tetapi yang Alkitab maksud adalah tidak ada satu kata-kata pun dari mulutnya yang keluar menyakiti hati Tuhan. Amin, saudara. Kita lihat hal yang ketiga. Kita buka di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Ayub pasal 2 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, ini yang paling tragis dari semua fase kisah Ayub yang kita jabarkan, yang saya beritahukan kepada pagi ini. Hal ini yang paling tragis. Apa, saudara? Bujukan melalui orang terdekat. Strategi iblis yang ketiga adalah bujukan melalui orang yang terdekat. Saya kembali teringat pada kisah Adam, pada kisah Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah membuat Adam tertidur dan diambil tulang rusuk Adam dan dibangunkannya seorang perempuan. Ketika itu Allah membentuk sebuah keluarga. Amin. Ketika itu Allah membentuk sebuah keluarga dan perempuan yang dibuat oleh Allah dari rusuk Adam, Alkitab mencatat sebagai seorang penolong. Sampai sini paham ya? Allah memiliki maksud menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka berpasangan. Ketika Allah menciptakan Hawa dari rusuk Adam, Allah bermaksud supaya Hawa menjadi seorang penolong yang sepadan dengan Adam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu berlalu demi waktu, ketika iblis datang mencobai manusia. Manusia di sini artinya laki-laki dan perempuan. Iblis tidak langsung menuju kepada Adam. Amin. Kalau kita baca, perhatikan lagi. Iblis tidak langsung tertuju kepada Adam. Dia tahu betul bahwa Allah menciptakan Adam pertama kali. Dan dia juga tahu betul
Adam cukup konsisten dengan ini. Tetapi iblis juga tahu betul, saudara, bahwa Adam memiliki kelemahan, saudara. Adam sebagai manusia yang diberikan oleh Tuhan liberum arbitrium dalam bahasa Ibrani-nya, atau free will, atau kehendak bebasnya. Manusia ini bisa lemah lewat pasangannya, lewat istrinya, lewat perempuan yang diciptakan oleh Adam dari rusuknya, lewat yang diciptakan oleh Allah dari rusuk Adam. Iblis tahu kelemahan Adam akan terjadi lewat istrinya, sehingga dia yang dicobai. Kau perhatikan, dia mencobai Hawa terlebih dahulu, supaya dia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan nanti kita bicara fasenya. Setiap saat iblis selalu mencobai, lalu Hawa memakan buah itu, dan apa? Dia memberikannya juga kepada suaminya. Saudara, ada banyak kisah dalam Alkitab. Laki-laki yang jago berperang, laki-laki yang bisa mengalahkan musuh, laki-laki yang bisa mengalahkan singa. Siapa? Daud, seorang raja yang bisa berperang melawan Goliat yang tingginya melampaui manusia pada umumnya. Dengan kuasa Tuhan, pas betul di tempat jidatnya, harus tumbang. Tetapi ada yang lebih hebat lagi, saudara. Kisah Simpson. Saya terkesan, saudara. Saya melihat di YouTube, segede apa sih bayangan saya, mau semua ekspektasikan. Karena Simpson kan rambutnya pasti panjang, karena nggak pernah dipotong. Tuhan bilang dia tidak boleh dipotong rambut, dan tidak boleh minum minuman keras, minum anggur maksudnya. Saudara, ini Simpson bukan manusia biasa, bukan laki-laki yang seperti saya yang badannya yang standar-standar aja. Kalau orang zaman sekarang yang badannya harus segede Ade Ray, tahu Ade Ray? Binaragawan di Indonesia, yang badannya saya kagum, bagus juga biasa. Sebagai laki-laki saya kagum. Simpson badannya memiliki postur tubuh yang luar biasa. Artinya sebagai seorang prajurit dia cocok, sebagai seorang hakim, karena Simpson adalah seorang hakim Israel pada saat itu. Itu sangat tepat. Memiliki perawakan yang cukup mumpuni dan memiliki tampang yang lumayan seret. Simpson yang demikian kuatnya yang bisa mengalahkan singa dengan tangannya. Dia harus bertekuk lutut di hadapan seorang perempuan, saudara, yang namanya Delilah. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Simpson dilanggar oleh dia karena satu perempuan, satu wanita. Maaf, saya tidak mendiskreditkan perempuan dalam hal ini, tetapi saya mau membagikan bahwa iblis seringkali memakai orang terdekat kita, memakai pasangan kita. Dia tahu betul kalau Ayub tidak mempan dengan penyakit bara. Ayub tidak mempan dengan penyakit yang diberikan. Ayub juga tidak mempan ketika anak-anaknya diambil semua. Ayub tidak mempan ketika hartanya diambil semua. Dan satu hal terakhir kekuatan dari iblis, dia memakai pasangan hidup. Kelihatannya betul, saudara. Istrinya Ayub bilang, masih maukah engkau bertekun dengan Allahmu? Masih mau setia kan engkau? Lu masih mau setia, lu masih mau nurut sama Tuhan. Sementara lu udah diporak-porandakan. Lu lihat nih keadaan lu sekarang, ya. Apa yang terjadi sama lu? Lu sakit parah, bau, borok semua, nggak ada yang mau deketin, bau busuk. Saya nggak ngerti penyakit bara itu apa, tetapi saya coba mengekspektasikan bahwa itu penyakit yang mungkin lebih dari kusta, ya. Kalau kusta aja di Israel kan orang harus menyingkir, ini lebih dari itu, saudara. Penyakit yang benar-benar membuat orang itu enggan untuk dekat sama Ayub.
Artinya kenapa? Ayub ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, Ayub ditinggalkan oleh kerabat-kerabatnya, Ayub ditinggalkan oleh semua orang. Dan langkah terakhir yang iblis lakukan adalah lewat istri Ayub. Wanita luar biasa, saudara. Iblis tahu bahwa kekuatan seorang laki-laki untuk mengalahkannya pada wanita. Itu sebabnya ada banyak anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa yang namanya wanita. Ada banyak, saudara. Ya. Iblis tahu benar, dia ingin mengulangi kesuksesannya seperti pada saat awal penciptaan manusia. Di mana ketika dia mencobai Adam, dia nggak mempan, lalu dia dekati Hawa, dan Hawa bisa ditaklukkan, dan Hawa inilah yang menaklukkan suaminya, menaklukkan laki-laki itu, menaklukkan Adam, dan dia ingin mengulangi hal yang sama. Strategi yang dipakai oleh iblis, selain dakwah, yang kedua adalah penyakit, dan yang ketiga adalah lewat orang terdekat. Orang terdekat kita bisa saja anak-anak kita. Orang terdekat kita bisa saja orang tua kita. Orang terdekat kita bisa saja keluarga kita, keluarga inti. Tetapi yang dimaksud di sini adalah istri. Orang yang terdekat. Itu artinya sudah pasti mendekat. Ya. Saya setiap kali saya pulang, biasanya selain kalau saya pulang kerja, yang paling utama saya tanya sebetulnya istri saya. Saya tanya lewat anak saya, mama kemana? Mama di mana? Artinya kedekatan suami istri itu yang paling dekat. Dan Alkitab mencatat bahwa iblis tahu strategi dia yang terakhir pasti menang. Sama ketika dia memakai Hawa untuk mencobai Adam, itu berhasil. Maka itu dipakai. Cara lama yang dipakai untuk Ayub. Tetapi apa yang dilakukan Ayub, saudara? Kalau kita tadi mencatat, Alkitab mencatat tadi di Ayub pasal 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan dia. Amin, saudara. Saudara, yang luar biasa. Tuhan menyanjung Ayub, Tuhan memuji Ayub. Tuhan mengerti ketika Ayub mendapatkan masalah, dia berkeluh kesah. Manusiawi, saudara. Mungkin kita juga sebagai manusia, kita nggak mungkin melampaui kekuatan kita. Kita pasti berteriak sakit. Kita pasti berteriak sama Tuhan. Dalam kesengsaraan, dalam hal yang kita tidak mampu untuk lewati, kita harus menangis di hadapan Tuhan. Itu keluh kesah kita yang kita utarakan di hadapan Tuhan. Sama seperti Ayub, sesaleh dan sehebat apapun dia tetaplah seorang manusia. Karena kitab selalu mencatat bahwa dia mengalami keluh kesah dan menyesali dirinya untuk dilahirkan. Itu keluh kesah Ayub salah satunya. Tetapi Alkitab juga mencatat dia tidak berbuat salah dengan bibirnya. Saudara, saya nggak tahu dengan masalah kita masing-masing. Tetapi saya percaya setiap manusia itu punya masalah. Dan mungkin kita merasa kita ditinggalkan, kita merasa jalan sendiri. Setiap kita pasti pernah merasakan kita berjalan di tengah padang belantara yang kita nggak ngerti harus melewati kemana. Dan kadang-kala justru orang terdekat kita yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kala justru orang terdekat kita yang membuat kita jadi mundur dari Tuhan. Kadang-kala orang terdekat kita yang seharusnya membangun, yang seharusnya menopang buat kita, justru menjadi batu sandungan buat kita. Kisah Ayub.
mengingatkan kita, sama seperti kejadian kita hari-hari ini. Saudara, masalah bisa datang. Allah memiliki kedaulatan untuk melakukan apa? Atas izin Tuhan, atas kedaulatan Tuhan, atas perkenanan Tuhan, segala masalah bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang saya ingat, sama seperti ketika Allah mencobai Ayub dengan iblis yang membawa dakwaan yang begitu banyak, Allah mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Tetapi Allah melihat kesalehan Ayub tetap bertahan sampai akhir. Dan itu yang diperhitungkan oleh Allah. Sehingga Allah membalikkan semua keadaan seperti semula. Bahkan Alkitab mencatat semua yang dimiliki Ayub dikembalikan 2 kali lipat. Saudara, keadaan boleh datang, hal yang tidak enak boleh datang. Masalah boleh datang buat kita. Mungkin sakit penyakit, mungkin apa. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita. Allah memiliki hak prerogatif dalam dunia ini. Dan Dia juga menyediakan jalan keluar buat kita. Yang menjadi inti dari persoalan hidup kita adalah respon kita ketika masalah itu datang menghampiri kita. Sama ketika Ayub menghadapi masalah, dia merespon masalah itu. Dan dia berkata, apakah kita mau sesuatu yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau yang buruk? Kisah Ayub ini mengingatkan kepada kita untuk kita selalu berhati-hati dan kita selalu merespon hidup kita dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang kita semua untuk berdiri dan bermusik. Saya ingat lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan.